Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar, dan harus benar-benar kalian sadari nikmat agung yang Allah berikan kepada kalian, yaitu kalian diizinkan oleh Allah untuk tinggal di taman surga Allah, di tempat mulia, tempat untuk mencari kemuliaan dan tempat untuk memuliakan hamba-hamba Allah untuk menjadi mulia, yaitu pesantren. Semoga Allah memberikan kepada kalian keistiqomahan, kemudahan, kesuksesan dunia dan akhirat. Kita masih dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya yang kita sampai kepada adab seorang murid. Fa'adabul muta'allimi, adab tata krama, etika seorang santri, akhlak seorang murid, ma'al alimi, di hadapan gurunya, di hadapan orang alim. Ayabda'ahu bittahiyyati. Hendaknya kalau bertemu memulai salam terlebih dahulu. Memulai salam. Jangan didahului oleh gurumu. Mengucapkan salam, assalamualaikum. Ayabda'ahu bittahiyyati wassalami. Wa ayyukallila baina yadayhil kalama. Yukallila wa yukallila, hendaknya mengurangi. Baina yadayhi, di hadapan gurunya, al-kalama, omongan. Kenapa? Kalau nanti kita sebagai murid banyak ngomong, guru nggak punya kesempatan ngomong, sehingga faedah ilmunya nggak nyampe ke kita. Wala yatakallam, dan hendaknya seorang santri kalau belajar tidak perlu berbicara. Malam yas'alhu ustaduhu, kalau tidak ditanya oleh ustadznya. Lebih banyak menggunakan telinganya untuk mendengar faedah dari guru. Wala yas'al, dan seorang santri tidak perlu bertanya. Jangan bertanya malam yasta'dzin awalan, kecuali minta izin dulu. Jangan langsung nyerocos tatat gitu. Minta izin, ya ustaz, ya syekh, guru, tuan guru, ajengan, kiai, mau tanya, izin bertanya. Setelah diizinkan, berbicaralah. Dan itu pun berbicara yang sopan, santun, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang kita ingin tahu. Na'udzubillah, bukan pertanyaan mengetes seorang guru. Ikramul al-alimi bisu'ali, memuliakan seorang alim adalah dengan bertanya. Wala yaqulu, dan jangan berkata fi mu'aradati qawlihi, di dalam irama nandingi omongannya, membuat tandingan atas omongannya. Seorang guru mengatakan begini, qala fulanun bi khilafi ma qulta. Jangan menyampaikan omongan tandingan dari omongan guru. Seorang guru berkata begini, tak taunya murid ngomong, tapi ada seorang ustaz ngomongnya udah kayak gitu, kok beda? Ini kan menyakitkan, kurang ajar, su'ul adab. Wal yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi. Jangan sampai memberikan usulan di saat sang guru punya usulan yang isinya usulan itu adalah menentang, termasuk ilmu. Yushiru, memberikan
ilmu misalnya. Sang guru mengatakan satu ilmu. Jangan sampai seorang murid tiba yushiru alaihi, menyampaikan, mengisyaratkan dengan kalimat, dengan lisan, menyampaikan kepada gurunya, bikhilafi ra'yihi, berbeda dengan apa yang disampaikan gurunya. Ini kan tidak punya adab, tidak punya etika kepada guru. Fa yara annahu a'lamu bis-shawab min ustadhi. Artinya seolah-olah dia menganggap lebih tahu dari gurunya. Ini pendidikan Imam Ghazali terhadap murid ya. Kalau bagi seorang guru kan kemarin diajari tawadhu juga seorang guru. Ini Imam Ghazali berbicara kepada kita sebagai seorang murid. Jangan merasa sebagai seorang guru dulu. Jadi seorang murid, kalau jangan sampai menimpali omongan gurunya. Menimpali, guru ngomong merah, bilang yang benar hijau. Nggak betul Ustaz, yang benar Ustaz. Ini su'ul adab. Adabnya harus ditingkatkan. Ya. Wala yas'alu jalisahu fi majlisihi. Kalau kita punya guru, kemudian di situ ada orang alim yang lainnya. Ingat, kita punya guru, ada orang alim juga di samping guru. Tidak pantas kita bertanya kepada teman. Kita meninggalkan guru kita. Sebab itu secara tidak langsung, soal kita mengatakan, guruku tidak tahu, makanya aku bertanya kepada yang di sebelahnya. Tidak punya adab. Kecuali guru menyuruh, coba tanya, ini orang alim datang dari sana, dari luar negeri, dari mana, coba tanya. Kalau tidak, nggak pantas kita. Ada gurunya bertanya kepada orang lain. Ini Imam Ghazali yang berkata, yang ngajari kita untuk menjadi murid yang baik. Wala yaltafit ilal jawanibi. Kalau di depan guru yang khusyuk, jangan toleh. Nggak punya adab. Bal yajlisu mutraqan, hendaknya duduk dengan menundukkan kepala. Allah. Mutriqan. Ainahu, menundukkan, mengarahkan matanya ke bawah. Sakinan, dengan tenang. Muta'addiban, penuh adab dan tata krama. Ka'annahu fis sholati, seolah-olah dia di dalam sholat. Khusyuk. Di depan gurunya. Walikthir alaihi su'ala. Jangan banyak bertanya kepada guru. Inda malalihi, tatkala guru sudah mulai capek. Sudah kelihatan lelah, malal. Bukan malal dinisbatkan pada guru kebosanan. Kan mungkin terlalu mengajar. Tak tahu kita bertanya lagi sampai beliau capek. Jangan. Wa idza qama qamalah. Kalau hendaknya kalau tiba-tiba seorang guru berdiri, Imam Ghazali yang berkata, ikut berdiri. Penghormatan kepadanya. Berdiri. Dan ini adalah bukan sesuatu yang terlarang. Ada memang orang mungkin bisa dikatakan bukan salah paham, tapi mempunyai pemahaman yang berbeda tentang. Ada dua ya modelnya. Ada di saat gurunya datang, murid berdiri. Gurunya datang, murid berdiri. Ini satu. Yang dibahas adalah guru berdiri, kita ikut berdiri. Yang pertama adalah gurunya datang lalu murid berdiri. Ini bukan itu. Kalau ada guru datang murid berdiri, gimana hukumnya? Ini ada orang yang keras sekali, sehingga betul-betul dia nggak mau berdiri. Gurunya datang langsung diam tok. Berdasarkan satu hadis menurutnya. Ya ijtihadnya dia ya sah-sah saja. Man ahabba ayatamathala an-nasu bil qiyami falyatabawa maq'adahu minan nar. Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang senang, orang-orang pada berdiri menghormat dia, maka hendaknya dia menyiapkan untuk neraka. Nah ini maknanya adalah kita merasa senang. Tapi kalau seorang guru tiba-tiba datang, muridnya menyambut, ya bukan. Ini
Bukan kita menyuruh, hormati aku. Oh tidak, ini beda. Kalau tiba-tiba ada guru datang kita menghormat, ini adalah kewajiban saya sebagai seorang murid. Bukan karena guru menikmati itu. Yang tidak boleh kan menikmati, sehingga sombong. Wah, kayak dieluk-elukan begitu. Ini sangat berbeda. Dengan di saat seorang guru datang, murid tiba-tiba berdiri spontan. Menghormat. Dan di sana ada orang yang sangat keras dengan begini, katanya ini termasuk nggak boleh, ini haram, dosa, dan sebagainya. Alah, urusan. Itu ijtihad mereka dalam memahami hadis. Tapi hadis ini adalah bunyinya adalah guru. Guru, mahabba ayatamathalan nasu bil qiyam. Senang. Bahkan baginda Nabi pernah suatu ketika menyuruh orang-orang untuk berdiri menghormat pembesarnya. Qumu li sayyidikum. Nabi pernah menyuruh. Berdiri, sambut dia. Hormati dia. Qumu li sayyidikum ada. Nah, ini sendiri beda. Adapun yang dibahas di sini adalah bukan begini. Kita lagi duduk bareng dengan guru kita. Guru berdiri, segera ikut berdiri. Ini berbeda ya. Kalau ini sama sekali tidak ada khilaf dalam bab ini. Kalau yang tadi, ya mungkin ada khilaf sebagian orang nggak mau. Kila nggak mau, nggak ada masalah. Baik. Kalau yang ini tidak. Kita lagi duduk bersama, guru berdiri, kita menyambut. Kita ikut berdiri sebentar. Setelah itu ngelepas guru dan selesai. Waliyudbi'uhu bikalamihi wa su'alihi. Kalau sudah guru pergi, jangan terus dicecar dengan pertanyaan. Ngomong sudah, biar beliau keluar. Selama tinggal guru, baik, jangan dicecar dengan pertanyaan. Kecuali darurat hajat itu kan minta izin. Tadi caranya sudah ada. Wala yas'aluhu fi tariqihi ila ayyablugha manzilahu. Jangan banyak bertanya di jalan sampai beliau nyampe ke rumahnya. Kecuali memang di perjalanan di mobil. Mungkin gambarannya ini adalah seorang guru dari masjid kemudian diantarkan ke rumahnya atau jalan ke rumahnya. Ya jangan bertanya di tempat jalan begini, kurang elok, barangkali kurang pantas. Tapi kalau sudah guru mengizinkan sini sekalian, takut waktunya tersita barangkali, memanfaatkan perjalanannya, sah-sah saja. Waliyusi'udhanna bihi. Jangan punya prasangka buruk kepada bihi, kepada guru. Ini Imam Ghazali ngajari kita punya adab sebagai murid. Fi af'alin dalam segala perbuatan dhahiruha munkaratun. Zahirnya mungkar. Fi af'alin zahirnya adalah mungkar. Yani fi af'alin munkaratin fi dhahir yani. Perbuatan yang secara zahir adalah mungkar. Indahu di hadapan seorang murid. Kalau murid menganggap yang dilakukan seorang guru ternyata menurut pendapat murid itu adalah mungkar, hati-hati jangan buru-buru menyalahkan. Jangan buru ingkar, fa huwa a'lamu bi asrarihi. Seorang guru, karena beliau ada seorang guru, tentu lebih tahu apa yang rahasia di balik yang dilakukan. Ini adalah pendidikan bagi seorang murid loh ya, bukan kita seorang guru sok-sokan diingatkan, mengingatkan. Kamu tuh tidak tahu maksud saya, nggak perlu guru ngomong gitu juga. Ini pendidikan seorang murid. Seorang murid harus menempatkan dirinya sebagai seorang murid yang sangat mungkin apa yang diketahui dari kemungkaran seorang guru ternyata bukan mungkar, hanya karena kita tidak tahu saja. Sehingga dalam kitab Adab Sulukul Murid, Ibnu Haddad mengatakan, jika ada yang mengganjal di hatimu tentang satu hal yang menurutmu itu tidak baik, yang ada pada gurumu ada lintasan-lintasan baik, tidak ada yang lintasan-lintasan tidak baik di hatimu terhadap gurumu, maka jangan dibiarkan lintasan itu menginap semalam pun. Segera beresin. Antara kita hapus menjadi husnudzon, atau kalau berat untuk husnudzon karena permasalahan sangat berat, tanyakan. Barangkali setelah itu kamu menemukan jawabannya, lalu plong hatimu. Jangan sampai sepanjang malam engkau menyimpan prasangka buruk, na'udzubillah. Menjadi sebab tercabutnya keberkahan. Ilmunya nggak manfaat. Bahkan kalau seandainya guru salah pun, lihat ada caranya, tanda cinta. Mengingatkan dengan cara yang bagus. Bukan langsung kita tinggalkan, langsung kita prasangka buruk, tidak. Wal yadhkur,
Dan hendaknya bisa mengingat inda dzalika di saat kok dia melihat ketidakbaikan di gurunya. Memang ada mungkar dhahirah. Ada mungkar zahir. Ya ini terang-terangan. Mujaharah bil maksiati. Lah kalau memang gurunya terang-terang maksiat lain cerita. Ya jangan berguru dong. Mabuk biasa, melakukan dosa biasa. Itu ya jangan berguru dengan orang tersebut, kita salah milih guru. Ini gambarannya kan guru kemarin kan dipilih. Lagi memilih guru. Nah, lalu tampak di mata murid guru ini kok melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Sesuai kebenaran. Maka hendaknya waspada. Jangan-jangan kita yang belum paham. Tata hati dulu. Kata Imam Haddad, kalau ganjel mau ganjel beneran, tanyakan biar tuntas. Dan Imam Ghazali mengatakan falyadkur, hendaknya mengingat ta'inda dzalika di saat seperti itu, di saat mulai ada lintasan tidak baik. Ingat qaula Musa li Khadir alaihi wassalam, li Khadiri. Sayyidina Khadir. Nabi Khidir alaihi wassalam. Dalam Al-Qur'an kan ada cerita tentang seorang hamba soleh. Sebagian riwayat mengatakan namanya adalah Khidir. Yang jelas adalah seorang hamba soleh yang namanya Musa waktu itu. Akharaktaha lituhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imro. Nabi Musa nggak kuat melihat Nabi Khidir malah bolongin perahu yang mau dinaiki. Sudah dinaikkan, dipinjemin, ditumpangin. Tak tahu malah Nabi Khidir bolongin perahunya. Padahal sudah dikasih tahu Musa, kamu nggak akan sabar ya. Kamu jangan tanya apa-apa ya. Iya. Tapi Nabi Musa kan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tak tahu yang lihat Nabi Khidir bolongin perahu, kaget. Sudah ditolong, kenapa kita malah bolongin? Kenapa kau bolongin wahai Nabi Khidir? Kamu lakukan satu kemungkaran nih, syai'an imra. Sesuatu yang tidak baik. Diingatkan oleh Nabi Khidir, ente tidak akan mampu. Oh, minta maaf saya maaf salah. Setelah itu baru dijelaskan. Ternyata setelah dijelaskan, plong. Karena di sana ada seorang raja yang siap menangkap semua perahu-perahu yang bagus. Perahu yang tidak cacat akan diambil. Maka sengaja aku cacatin, biar dilihat nanti lalu lolos. Nah ini kan, hal begini kan tidak diketahui oleh Nabi Musa. Tapi Khidir punya maksud. Di balik apa yang dilakukan itu. Nah ini. Wa kaunahu, dan ingatlah kaunahu mukhtian fi ingkarihi. Dan harus menyadari seorang murid itu kalau mengingkari guru tiba-tiba ingkar itu dia salah. I'timadan ala dhahir, berdasarkan pada dhahirnya. Dan ini adalah masalah husnudzon ya. Tapi yang tidak boleh kita main-main sok main sir-sir untuk mencari pembenar untuk diri. Ini berbeda ya. Sangat berbeda di saat kita melihat guru kita dengan husnudzon, dengan prasangka baik, sama. Kita menerapkan orang agar prasangka baik dengan dia untuk berhujjah. Lah kamu kan tidak tahu hakikatnya. Lah ini sombong. Saya kan tidak tahu, lebih tahu tentang apa yang kalian lakukan. Itu sombong. Kalau kita sebagai seorang guru diingatkan ahlan wa sahlan dan senang. Ini bukan masalah guru, ini murid. Di saat melihat gurunya, mungkin secara zahir adalah hal yang tidak baik, maka harus terus ditata hati. Jangan buru-buru mengingkari. Khawatir kita salah. Dan betul kata Imam Haddad, kalau betul ganjil tanyakan setelah tuplong. Baik, ini adalah akhlak kepada seorang guru dan masih banyak kalau pengen lebih. Dalam lagi ada beberapa adab tata krama, bisa kita baca satu buku karangannya Syekh Azhar Nuji, yaitu kitab yang masyhur di negeri kita namanya Ta'lim wa Ta'lim. Dan juga kalau itu Syekh Hasim Asy'ari juga punya kitab Adabul Alim Muta'allim. Dan masih banyak buku-buku yang bisa kita telah, termasuk Imam Haddad rahimahullah ta'ala dengan kitab Adab Sulukil Murid. Dan juga Imam Ghazali, ini kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala masih banyak. Intinya, kalau pengen sukses belajarnya, kalau pengen sukses jadi guru, belajar jadi guru yang benar. Kalau pengen sukses jadi murid, belajar jadi murid yang benar. Kalau pengen sukses jadi seorang anak yang baik, belajarlah bagaimana berbakti pada orang tua yang benar.
Kalau ingin sukses menjadi seorang tua yang baik, belajar jadi orang tua bagaimana mendidik anak dengan cara benar. Jadi belajar itu harus. Dan kita jadikan kehidupan ini adalah satu pendidik pelajaran. Kampus. Kehidupan ini adalah jadikan tempat belajar kita. Dengan pandai-pandai kita merenung, memahami, menyadari, mengoreksi diri, meniru yang terbaik, menjauhi kemungkaran, dan seterusnya. Ini hanya kerjaan orang-orang cerdas. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah menerima amal baik kita. Dan juga salam taklim pada guru-guru kalian. Dan ingat ini nasihat ini. Nasihat untukmu wahai santri terhadap guru-gurumu. Bagaimana perlakuanmu dengan apa yang kau lakukan di hadapan gurumu. Tawadukmu, perilakumu, hatimu dengan guru. Husnudzan. Dan semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, diberi ilmu yang manfaat. Saya istiqamah dalam kebaikan insyaallah. Sampai sukses. Sukses dunia hingga di akhirat. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.